Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan seorang pejuang yang bukan hanya berani di medan perang, tetapi juga cerdas membaca strategi musuh. Dialah Zubair bin Awam, salah satu sahabat terdekat Nabi Muhammad yang dijuluki singa perang Islam. Dari panasnya padang pasir Mekah hingga gemuruh pertempuran besar seperti Perang Badar dan Perang Uhud, ia berdiri di garis depan, bukan hanya dengan pedang, tetapi dengan kecerdikan luar biasa. Inilah kisah tentang keberanian, strategi, dan loyalitas tanpa batas. Kisah yang akan mengubah cara pandangmu tentang arti kemenangan. Bab 1. Pemuda Quraisy yang tak gentar. Di tengah kerasnya kehidupan kota Mekah, lahirlah seorang pemuda dari kabilah terpandang yang kelak dikenal sebagai salah satu pejuang paling berani dalam sejarah Islam, yaitu Zubair bin Awam. Sejak kecil, Zubair telah ditempa oleh lingkungan yang penuh tantangan. Ia tumbuh tanpa kemewahan, bahkan dididik dengan keras oleh ibunya, Syafiah binti Abdul Muthalib, seorang wanita tangguh yang tidak ingin anaknya menjadi lemah. Didikan itu bukan sekadar membentuk fisik yang kuat, tetapi juga mental baja yang tidak mudah goyah dalam menghadapi tekanan. Di usia muda, Zubair sudah menunjukkan keberanian yang berbeda dari pemuda lainnya. Ia tidak takut menghadapi bahaya, bahkan dalam situasi yang mengancam nyawa sekalipun. Keberanian ini bukan sekadar nekat, melainkan disertai ketajaman berpikir yang membuatnya mampu membaca situasi dengan cepat. Sifat inilah yang kelak menjadikan dirinya bukan hanya seorang prajurit, tetapi juga seorang ahli strategi yang disegani di medan perang. Dalam masyarakat Quraisy yang menjunjung tinggi kehormatan dan kekuatan, Zubair tumbuh sebagai sosok yang dihormati sekaligus ditakuti. Hubungannya dengan Nabi Muhammad juga memiliki peran besar dalam membentuk karakter Zubair. Sebagai sepupu Rasulullah, ia memiliki kedekatan emosional yang kuat. Ketika cahaya Islam mulai disebarkan secara diam-diam, Zubair termasuk di antara orang-orang pertama yang menerima kebenaran itu. Keputusan itu bukanlah hal mudah, karena berarti ia harus berhadapan dengan tekanan besar dari kaumnya sendiri. Namun keberanian yang telah tertanam sejak kecil membuatnya tetap teguh pada pilihannya. Lingkungan Mekah yang penuh konflik dan persaingan antar kabilah secara tidak langsung melatih insting bertahan hidup Zubair. Ia belajar bahwa kekuatan bukan hanya soal otot, tetapi juga tentang strategi dan kecerdikan. Ia mengamati bagaimana konflik terjadi, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana kekuasaan dipertahankan. Semua pengalaman itu menjadi bekal berharga yang kelak ia gunakan dalam berbagai pertempuran besar yang akan datang. Babak awal kehidupan Zubair ini menjadi fondasi penting bagi perjalanan panjangnya sebagai pejuang Islam. Ia bukan sekadar sosok pemberani, tetapi juga seorang pemikir yang mampu menggabungkan keberanian dengan strategi. Dari padang pasir Mekah yang keras itulah, lahir seorang singa perang yang kelak akan menorehkan sejarah gemilang di medan tempur, membela kebenaran dengan sepenuh jiwa dan raga. Bab kedua, masuk Islam dan ujian berat. Di tengah gelapnya penindasan yang menyelimuti kota Mekah, cahaya kebenaran mulai menyinari hati segelintir orang yang berani berpikir dan mencari makna kehidupan. Salah satunya adalah Zubair bin Awam, pemuda Quraisy yang telah dikenal karena keberaniannya sejak kecil. Ketika ajaran Islam mulai disampaikan secara sembunyi-sembunyi oleh Nabi Muhammad, Zubair termasuk di antara mereka yang segera merespon dengan keyakinan penuh. Ia melihat kejujuran dalam dakwah Rasulullah dan kebenaran dalam ajaran yang dibawanya. Sebuah pesan yang menentang ketidakadilan dan kesyirikan yang telah lama mengakar di masyarakat. Namun, keputusannya untuk memeluk Islam bukan tanpa konsekuensi. Kaum Quraisy yang merasa terancam dengan ajaran baru ini mulai menekan siapapun yang mengikuti Nabi Muhammad. Zubair pun menjadi salah satu target. Ia menghadapi ujian berat yang menguji bukan hanya fisiknya, tetapi juga imannya. Pamannya sendiri yang menolak Islam menyiksanya dengan cara yang kejam, membungkusnya dalam tikar dan menggantungnya di atas api hingga asap menyelimuti tubuhnya. Dalam kondisi sesak dan penuh penderitaan,
Zubair tetap teguh mengucapkan kalimat tauhid, menunjukkan bahwa keyakinannya tidak bisa dipatahkan oleh rasa sakit. Ujian ini justru menempa dirinya menjadi lebih kuat. Ia mulai memahami bahwa perjuangan di jalan kebenaran membutuhkan pengorbanan besar. Dari pengalaman pahit itu, tumbuh kesabaran dan keteguhan hati yang luar biasa. Zubair tidak hanya menjadi seorang Muslim, tetapi juga seorang pejuang yang siap menghadapi segala resiko demi mempertahankan imannya. Ia belajar bahwa kemenangan sejati bukan hanya di medan perang, tetapi juga dalam kemampuan bertahan dari tekanan dan penderitaan. Di sisi lain, kedekatannya dengan Rasulullah semakin memperkuat semangatnya. Ia melihat langsung bagaimana Nabi menghadapi cemoohan, ancaman, bahkan rencana pembunuhan dengan kesabaran dan kebijaksanaan. Hal ini menjadi pelajaran penting bagi Zubair, bahwa kekuatan sejati tidak selalu ditunjukkan dengan pedang, tetapi juga dengan keteguhan prinsip dan kecerdasan dalam menghadapi situasi. Bab ini menandai titik penting dalam kehidupan Zubair. Ia tidak lagi sekadar pemuda pemberani, tetapi telah menjadi bagian dari barisan awal Islam yang siap berjuang dalam kondisi apapun. Ujian berat yang ia lalui justru mengukuhkan posisinya sebagai sosok yang tangguh, yang kelak akan memainkan peran besar dalam berbagai strategi dan pertempuran penting dalam sejarah Islam. Bab 3. Pedang pertama demi Islam. Suasana kota Mekah suatu hari dipenuhi kegelisahan. Kabar beredar dengan cepat di antara kaum muslimin bahwa Nabi Muhammad telah disakiti, bahkan disebut-sebut telah dibunuh oleh kaum Quraisy. Di tengah situasi yang penuh ketegangan itu, sebagian orang diliputi ketakutan. Namun tidak demikian dengan Zubair bin Awam. Tanpa ragu, ia segera bangkit, meraih pedangnya, dan berlari menuju pusat kota dengan tekad yang membara. Langkahnya cepat, napasnya memburu, dan matanya tajam mencari kebenaran di balik kabar tersebut. Ini bukan sekedar reaksi emosional, melainkan bentuk nyata dari loyalitas dan kecintaannya kepada Rasulullah. Di usianya yang masih sangat muda, Zubair menunjukkan sesuatu yang jarang dimiliki orang lain, keberanian untuk bertindak di saat orang lain masih diliputi keraguan. Pedang yang ia hunus bukan hanya senjata, tetapi simbol kesiapan untuk mempertaruhkan segalanya demi membela kebenaran. Peristiwa ini menjadi titik penting dalam perjalanan hidup Zubair. Ia mulai dikenal bukan hanya sebagai pemuda pemberani, tetapi sebagai sosok yang memiliki respons cepat terhadap ancaman. Dalam dunia yang penuh konflik seperti Mekah saat itu, kemampuan untuk mengambil keputusan dalam hitungan detik adalah sesuatu yang sangat berharga. Zubair tidak menunggu perintah, tidak menunggu kepastian. Ia bertindak berdasarkan keyakinan dan insting yang kuat. Lebih dari itu, peristiwa ini menunjukkan bahwa perjuangan Islam sejak awal tidak hanya bergantung pada jumlah, tetapi pada kualitas individu-individu yang berada di dalamnya. Zubair adalah contoh nyata bahwa satu orang dengan keberanian dan keteguhan bisa menjadi benteng yang kokoh. Ia belajar bahwa dalam setiap ancaman ada peluang untuk menunjukkan keberanian dan membela kebenaran. Sejak saat itu, nama Zubair mulai dikenal di kalangan kaum muslimin sebagai salah satu pelindung utama Rasulullah. Pedang yang ia hunus di hari itu menjadi awal dari perjalanan panjangnya di medan perjuangan, sebuah perjalanan yang akan dipenuhi dengan strategi, keberanian, dan pengorbanan besar demi tegaknya Islam. Bab 4. Hijrah dan awal strategi. Tekanan yang semakin berat di kota Mekah membuat kaum muslimin menghadapi pilihan sulit, bertahan dalam penindasan atau meninggalkan tanah kelahiran demi mempertahankan iman. Ketika perintah hijrah datang dari Nabi Muhammad, itu bukan sekadar perpindahan tempat, tetapi langkah besar yang menuntut keberanian, pengorbanan, dan perencanaan matang. Bagi Zubair bin Awam, hijrah menjadi titik awal perubahan besar dalam cara berfikirnya, dari sekadar pejuang pemberani menjadi sosok yang mulai memahami pentingnya strategi. Perjalanan hijrah bukanlah perjalanan biasa. Ancaman dari kaum Quraisy selalu mengintai di setiap jalur yang mungkin dilalui. Karena itu, pergerakan kaum muslimin dilakukan secara bertahap, tersembunyi, dan penuh perhitungan. Zubair menyaksikan langsung bagaimana Rasulullah menyusun rencana dengan sangat cermat, memilih waktu yang tepat, rute yang tidak terduga, serta memastikan keamanan setiap individu yang ikut serta.
Dari sinilah Zubair mulai belajar bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh kekuatan, tetapi juga oleh kecerdikan dalam mengatur langkah. Saat tiba di Madinah, suasana yang dihadapi sangat berbeda. Jika di Mekah, kaum muslimin berada dalam posisi tertindas, maka di Madinah mereka mulai membangun kekuatan sebagai sebuah komunitas yang terorganisir. Zubair melihat bagaimana Rasulullah tidak hanya menjadi pemimpin spiritual, tetapi juga pemimpin yang mampu menyusun strategi sosial, politik, dan militer. Setiap keputusan diambil dengan pertimbangan matang, menciptakan fondasi yang kuat bagi masa depan umat Islam. Di lingkungan baru ini, Zubair mulai mengasah kemampuannya lebih jauh. Ia tidak lagi hanya mengandalkan keberanian di medan tempur, tetapi juga belajar membaca situasi, memahami pergerakan lawan, dan bekerja sama dalam tim. Ia menyadari bahwa peperangan di masa depan tidak akan selalu dimenangkan oleh kekuatan fisik semata, melainkan oleh kemampuan untuk merancang langkah yang tepat sebelum pertempuran dimulai. Hijrah juga mengajarkan Zubair tentang arti pengorbanan. Ia meninggalkan harta, keluarga, dan kenyamanan demi sebuah keyakinan. Namun dari pengorbanan itulah lahir kekuatan baru, kekuatan yang tidak hanya bersumber dari individu, tetapi dari persatuan umat. Ia mulai memahami bahwa strategi terbaik bukan hanya tentang menyerang musuh, tetapi juga tentang membangun kekuatan dari dalam. Bab ini menjadi awal transformasi besar dalam diri Zubair. Dari pemuda yang dikenal karena keberaniannya, ia mulai berkembang menjadi seorang pejuang yang berpikir jauh ke depan. Di Madinah, ia tidak hanya bersiap untuk perang, tetapi juga untuk menjadi bagian dari perencanaan besar yang akan mengubah jalannya sejarah. Bab 5. Perang Badar, keberanian terukur. Tahun kedua setelah hijrah ke Madinah menjadi saksi peristiwa besar yang mengubah arah sejarah Islam, yaitu Perang Badar. Dalam pertempuran ini, kaum muslimin yang berjumlah jauh lebih sedikit harus menghadapi pasukan Quraisy yang jauh lebih besar dan lebih lengkap persenjataannya. Situasi ini menuntut bukan hanya keberanian, tetapi juga kecermatan dalam menyusun strategi. Disinilah peran Zubair bin Awam mulai terlihat semakin menonjol. Sejak awal, Rasulullah menyusun posisi pasukan dengan sangat hati-hati, memilih lokasi yang strategis dekat sumber air, dan mempersiapkan barisan dengan disiplin tinggi. Zubair berada di garis depan, mengenakan ikat kepala kuning yang kelak menjadi simbol keberaniannya di medan tempur. Namun yang membuatnya berbeda bukan hanya keberaniannya untuk maju, melainkan kemampuannya membaca situasi di sekelilingnya. Ia tidak gegabah menyerang, tetapi menunggu momen yang tepat untuk bergerak. Ketika pertempuran dimulai, Zubair menunjukkan kombinasi antara keberanian dan perhitungan yang matang. Ia mampu melihat celah dalam barisan musuh dan bergerak dengan cepat untuk memanfaatkannya. Dalam beberapa riwayat, ia bahkan berhadapan langsung dengan prajurit-prajurit tangguh Quraisy dan berhasil mengalahkannya dengan teknik yang efektif. Setiap gerakannya tidak sia-sia, semuanya terarah, efisien, dan memiliki tujuan yang jelas. Perang Badar bukan hanya soal kemenangan fisik, tetapi juga kemenangan strategi. Kaum muslimin yang jumlahnya sekitar 300 orang mampu mengalahkan pasukan Quraisy yang mencapai sekitar 1.000 orang. Salah satu faktor penting kemenangan ini adalah kedisiplinan pasukan dan kemampuan individu seperti Zubair dalam menjalankan peran mereka dengan sempurna. Ia tidak bertindak sendiri-sendiri, tetapi menjadi bagian dari strategi besar yang telah disusun oleh Rasulullah. Bagi Zubair, pengalaman di Badar menjadi pelajaran berharga. Ia semakin memahami bahwa keberanian tanpa strategi bisa berakhir kepada kekalahan, tetapi keberanian yang dipadukan dengan kecerdikan akan menghasilkan kemenangan besar. Ia belajar untuk lebih sabar dalam mengambil keputusan, lebih teliti dalam membaca situasi, dan lebih terarah dalam bertindak.
Sejak peristiwa ini, nama Zubair semakin dikenal di kalangan kaum muslimin sebagai pejuang yang tidak hanya kuat, tetapi juga cerdas. Ia mulai dilihat sebagai salah satu aset penting dalam setiap pertempuran yang akan datang. Perang Badar menjadi bukti bahwa dirinya telah berkembang dari sekedar pemuda pemberani menjadi seorang prajurit yang memiliki keberanian terukur dan kemampuan strategi yang luar biasa. Bab 6. Duel di Medan Uhud. Setahun setelah kemenangan gemilang di Perang Badar, kaum muslimin kembali menghadapi ujian berat dalam Perang Uhud. Kali ini pasukan Quraisy datang dengan kekuatan yang lebih besar dan tekad untuk membalas kekalahan mereka. Di lereng Gunung Uhud, suasana dipenuhi ketegangan. Setiap prajurit menyadari bahwa pertempuran ini tidak akan mudah. Di tengah barisan kaum muslimin berdiri Zubair bin Awam dengan ketenangan yang mencerminkan pengalaman dan keteguhan hatinya. Pertempuran dimulai dengan duel-duel antar prajurit, sebuah tradisi yang sering menjadi pembuka dalam peperangan saat itu. Zubair termasuk yang maju menghadapi lawan. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan, tetapi juga kecepatan dan ketepatan dalam setiap gerakan. Dalam duel yang berlangsung sengit, ia mampu membaca pola serangan lawannya, menghindar di saat yang tepat, lalu melancarkan serangan balasan yang efektif. Gerakannya lincah, terukur, dan penuh perhitungan, menunjukkan bahwa ia telah berkembang menjadi petarung yang matang. Pada awal pertempuran, kaum muslimin berhasil mendominasi. Strategi yang diterapkan berjalan dengan baik, dan pasukan Quraisy mulai terdesak. Namun, situasi berubah drastis ketika sebagian pasukan pemanah meninggalkan posisi mereka. Celah ini dimanfaatkan oleh musuh untuk melancarkan serangan balik yang mengejutkan. Medan perang berubah menjadi kacau, dan banyak prajurit yang kehilangan arah. Di tengah kekacauan itu, Zubair tetap berusaha mempertahankan kendali. Ia tidak larut dalam kepanikan, melainkan terus berjuang dengan fokus dan disiplin. Ia melindungi barisan kaum muslimin dan berusaha menjaga posisi strategis agar tidak sepenuhnya dikuasai musuh. Keteguhannya menjadi contoh bagi prajurit lain untuk tetap bertahan meski situasi tidak lagi menguntungkan. Bab ini memperlihatkan sisi lain dari Zubair, bukan hanya sebagai petarung hebat, tetapi juga sebagai sosok yang mampu bertahan dan berpikir jernih di tengah kekacauan. Duel di Uhud dan peristiwa yang mengikutinya menjadi bagian penting dalam membentuk dirinya sebagai ahli strategi yang semakin matang, siap menghadapi tantangan-tantangan besar di masa depan. Bab 7. Taktik bertahan dan menyerang. Setelah pengalaman pahit dalam Perang Uhud, kaum muslimin mulai menyadari bahwa kemenangan tidak hanya ditentukan oleh keberanian, tetapi juga oleh kedisiplinan dan keseimbangan antara bertahan dan menyerang. Bagi Zubair bin Awam, peristiwa itu menjadi pelajaran yang sangat berharga. Ia mulai memahami bahwa strategi terbaik bukan selalu maju tanpa henti, tetapi mengetahui kapan harus menahan diri dan kapan harus melancarkan serangan yang tepat. Di Madinah, suasana pasca Uhud dipenuhi dengan evaluasi dan pembelajaran. Rasulullah mengajarkan pentingnya menjaga posisi, mematuhi perintah, dan tidak tergoda oleh keuntungan sesaat. Zubair menyerap pelajaran ini dengan serius. Ia mulai melatih dirinya untuk lebih sabar, lebih tenang dalam mengambil keputusan, dan lebih cermat dalam membaca situasi di medan tempur. Ia menyadari bahwa seorang pejuang sejati bukan hanya yang paling berani, tetapi yang paling mampu mengendalikan dirinya. Dalam berbagai latihan dan persiapan menghadapi ancaman berikutnya, Zubair menunjukkan perkembangan yang signifikan. Ia tidak lagi terburu-buru dalam menyerang, melainkan mengamati terlebih dahulu pergerakan lawan. Ia belajar memperkirakan kekuatan musuh, memahami pola serangan mereka, dan mencari celah yang bisa dimanfaatkan. Dalam kondisi tertentu, ia bahkan lebih memilih bertahan untuk menguras tenaga lawan sebelum melancarkan serangan balik yang efektif. Kemampuan ini menjadikannya salah satu prajurit yang sangat diandalkan. Ia mampu menyeimbangkan antara agresivitas dan kehati-hatian, dua hal yang seringkali sulit disatukan. Ketika pasukan membutuhkan dorongan untuk maju, Zubair berada di garis depan. Namun ketika situasi menuntut pertahanan yang kuat, ia juga mampu menahan diri dan menjaga barisan tetap kokoh.
Perpaduan inilah yang membuatnya semakin menonjol di antara para sahabat lainnya. Lebih dari itu, Zubair mulai memahami pentingnya kerjasama dalam tim. Ia tidak lagi melihat pertempuran sebagai ajang individu, tetapi sebagai upaya kolektif yang membutuhkan koordinasi dan kepercayaan antar pasukan. Ia belajar bahwa satu kesalahan kecil bisa berdampak besar bagi seluruh barisan, dan satu keputusan yang tepat bisa menyelamatkan banyak nyawa. Bab ini menunjukkan transformasi penting dalam diri Zubair. Ia berkembang dari seorang pejuang yang mengandalkan keberanian menjadi seorang ahli strategi yang memahami seni bertahan dan menyerang. Dengan bekal ini, ia semakin siap menghadapi pertempuran-pertempuran berikutnya, membawa pengalaman dan pelajaran berharga untuk meraih kemenangan yang lebih besar di masa depan. Bab 8. Perang Khandaq, kecerdikan bertahan. Ancaman besar kembali datang ke Madinah ketika berbagai kabilah Arab bersekutu untuk menghancurkan kaum muslimin dalam peristiwa Perang Khandaq. Pasukan musuh yang jauh lebih besar bergerak menuju Madinah dengan satu tujuan, mengakhiri kekuatan Islam. Dalam situasi genting ini, Nabi Muhammad mengambil keputusan strategis yang belum pernah dilakukan sebelumnya oleh bangsa Arab, yaitu menggali parit besar sebagai pertahanan kota. Bagi Zubair bin Awam, ini menjadi pelajaran penting tentang bagaimana kecerdikan bisa mengalahkan kekuatan. Zubair ikut serta dalam proses penggalian parit, bekerja bersama para sahabat lainnya tanpa memandang status. Dari sini, ia melihat bahwa strategi tidak selalu lahir di medan perang, tetapi juga dalam persiapan sebelum pertempuran dimulai. Parit yang digali menjadi penghalang besar bagi pasukan musuh, memaksa mereka berhenti dan kehilangan momentum serangan. Ini adalah bentuk pertahanan yang mengubah jalannya peperangan. Ketika pasukan sekutu tiba dan melihat parit tersebut, mereka terkejut. Serangan langsung menjadi mustahil dilakukan. Namun ancaman belum berakhir. Musuh tetap berusaha mencari celah untuk menembus pertahanan. Dalam kondisi ini, Zubair memainkan peran penting sebagai penjaga garis pertahanan. Ia terus mengawasi pergerakan musuh, memastikan tidak ada titik lemah yang bisa dimanfaatkan. Salah satu momen penting terjadi ketika Rasulullah membutuhkan informasi tentang pergerakan musuh di balik garis mereka. Dalam situasi yang penuh risiko, Zubair ditunjuk untuk menjalankan misi pengintaian. Tanpa ragu, ia menerima tugas tersebut. Dengan keberanian dan kecermatannya, ia bergerak mendekati area musuh untuk mengumpulkan informasi yang sangat dibutuhkan. Misi ini bukan hanya soal keberanian, tetapi juga tentang ketenangan, kecerdikan, dan kemampuan bergerak tanpa terdeteksi. Perang Khandaq berlangsung dalam ketegangan yang panjang. Tidak banyak pertempuran terbuka terjadi, tetapi tekanan psikologis sangat terasa. Angin kencang, dinginnya malam, dan rasa takut menjadi ujian tersendiri bagi kedua belah pihak. Dalam kondisi seperti ini, Zubair menunjukkan keteguhan dan disiplin yang tinggi. Ia tetap waspada, menjaga posisi, dan memastikan pertahanan tidak runtuh. Dari peristiwa ini, Zubair semakin memahami bahwa kemenangan tidak selalu diraih dengan menyerang. Terkadang bertahan dengan strategi yang tepat justru menjadi kunci utama. Perang Khandaq mengajarkan bahwa kecerdikan dalam bertahan bisa menghancurkan rencana besar musuh tanpa harus bertempur secara langsung. Bab ini menegaskan bahwa Zubair bukan hanya ahli dalam menyerang, tetapi juga dalam bertahan. Ia mampu menyesuaikan diri dengan situasi dan memahami bahwa setiap pertempuran memiliki pendekatan yang berbeda. Dengan pengalaman ini, ia semakin matang sebagai seorang pejuang dan ahli strategi yang siap menghadapi tantangan berikutnya. Bab 9. Misi mata-mata berbahaya. Di tengah ketegangan yang terus menyelimuti Madinah pasca Perang Khandaq, ancaman dari musuh belum benar-benar hilang. Perang tidak selalu terjadi di medan terbuka. Terkadang, kemenangan ditentukan oleh informasi yang akurat. Dalam situasi seperti inilah, peran seorang pengintai menjadi sangat penting. Dan untuk tugas berbahaya ini, Nabi Muhammad mempercayakannya kepada Zubair bin Awam. Tugas ini bukanlah tugas biasa. Menyusup ke wilayah musuh berarti mempertaruhkan nyawa setiap detiknya. Satu kesalahan kecil saja bisa berakibat fatal. Namun, Zubair tidak ragu sedikitpun.
Ia memahami bahwa keberhasilan misi ini dapat menentukan keselamatan seluruh kaum muslimin. Dengan persiapan yang matang dan mental yang tenang, ia memulai langkahnya dalam kegelapan malam, memanfaatkan sunyi sebagai pelindungnya. Dengan gerakan yang hati-hati, Zubair mendekati area yang dikuasai musuh. Ia mengamati dari kejauhan, memperhatikan jumlah pasukan, posisi mereka, serta rencana yang sedang disusun. Setiap detail menjadi sangat berharga. Ia tidak hanya mengandalkan keberanian, tetapi juga kecerdikan dalam membaca situasi dan menghindari deteksi. Dalam misi ini, kesabaran menjadi senjata utamanya. Di tengah bahaya yang mengintai, Zubair berhasil mendapatkan informasi penting yang dapat membantu kaum muslimin menyusun langkah selanjutnya. Setelah memastikan semua yang diperlukan telah ia ketahui, ia kembali dengan cepat namun tetap berhati-hati. Perjalanan pulang tidak kalah berbahaya, namun dengan ketenangan dan pengalaman yang dimilikinya, ia mampu melewati semua itu dengan selamat. Ketika ia menyampaikan hasil pengintaiannya kepada Rasulullah, informasi tersebut menjadi dasar dalam pengambilan keputusan strategis. Dari sinilah terlihat bahwa kemenangan tidak hanya bergantung pada kekuatan di medan perang, tetapi juga pada keunggulan informasi. Zubair telah membuktikan bahwa dirinya bukan hanya seorang petarung, tetapi juga seorang pengintai yang cerdas dan dapat diandalkan. Peristiwa ini semakin mengukuhkan kepercayaan Rasulullah kepadanya. Ia tidak hanya dikenal karena keberaniannya dalam pertempuran, tetapi juga karena kemampuannya menjalankan tugas-tugas penting yang membutuhkan ketelitian dan kecerdikan. Dalam dunia peperangan, sosok seperti Zubair sangatlah langka. Ia mampu bertarung dengan gagah di siang hari dan bergerak dalam senyap di malam hari. Bab ini menunjukkan sisi lain dari kehebatan Zubair. Ia bukan hanya singa perang di medan tempur, tetapi juga bayangan yang tak terlihat dalam kegelapan, mengumpulkan informasi, menjaga keamanan, dan memastikan bahwa setiap langkah kaum muslimin didasarkan pada strategi yang tepat. Bab 10. Kepercayaan Rasulullah. Di antara para sahabat yang setia, Zubair bin Awam menempati posisi yang istimewa di sisi Nabi Muhammad. Keberanian yang telah ia tunjukkan sejak muda, ditambah kecerdikan dalam berbagai situasi, menjadikannya sosok yang sangat dipercaya. Namun, kepercayaan itu tidak datang begitu saja. Ia dibangun dari rangkaian tindakan nyata, pengorbanan, dan konsistensi dalam setiap tugas yang diembannya. Rasulullah pernah menyebut Zubair sebagai hawarinya, yaitu penolong setia yang selalu siap berada di garis depan dalam kondisi apapun. Sebutan ini bukan sekedar pujian, melainkan pengakuan atas kualitas luar biasa yang dimiliki Zubair. Ia bukan hanya prajurit yang berani, tetapi juga seseorang yang dapat diandalkan dalam situasi paling sulit. Ketika tugas berat diberikan, Zubair tidak pernah mengeluh atau mundur, ia justru maju dengan keyakinan penuh. Kepercayaan ini terlihat jelas dalam berbagai misi penting yang diberikannya. Dalam situasi genting, ketika keputusan harus diambil dengan cepat dan tepat, Rasulullah tidak ragu menunjuk Zubair. Ia telah membuktikan bahwa dirinya mampu menjaga amanah baik di medan perang maupun dalam tugas-tugas strategis seperti pengintaian dan penjagaan. Keberanian yang dimilikinya selalu diimbangi dengan kehati-hatian, menjadikannya sosok yang seimbang antara kekuatan dan kecerdikan. Lebih dari itu, Zubair juga menunjukkan loyalitas yang luar biasa. Ia tidak pernah mempertanyakan keputusan Rasulullah, melainkan berusaha memahami dan menjalankannya sebaik mungkin. Dalam setiap langkahnya, ia menempatkan kepentingan umat di atas kepentingan pribadi. Sikap inilah yang membuatnya semakin dekat dengan Rasulullah, bukan hanya sebagai prajurit, tetapi sebagai sahabat yang dipercaya. Di tengah komunitas kaum muslimin di Madinah, kehadiran Zubair menjadi sumber kekuatan tersendiri. Para sahabat lainnya melihatnya sebagai contoh, bagaimana seharusnya seorang pejuang bersikap, bagaimana menjaga disiplin, dan bagaimana memegang teguh amanah. Ia tidak hanya berkontribusi melalui tindakan, tetapi juga melalui teladan yang ia berikan. Bab ini menunjukkan bahwa kehebatan Zubair tidak hanya terletak pada kemampuannya bertarung, tetapi juga pada integritas dan kepercayaannya. Dalam dunia yang penuh dengan resiko dan ketidakpastian, menjadi orang yang dipercaya adalah sebuah kehormatan besar, dan Zubair telah membuktikan bahwa dirinya layak menyandang kepercayaan tersebut.
Kepercayaan Rasulullah kepada Zubair menjadi fondasi penting dalam perjalanan berikutnya. Dengan kepercayaan itu, ia semakin mantap melangkah, siap menghadapi tantangan yang lebih besar, dan terus berjuang sebagai salah satu pilar kekuatan umat Islam di masa itu. Bab 11. Penaklukan Mekah tanpa balas dendam. Tahun ke-8 Hijrah menjadi momen yang sangat menentukan dalam sejarah Islam ketika Fathu Makkah akhirnya terjadi. Kota Mekah yang dahulu menjadi tempat penuh penindasan, kini akan dimasuki oleh kaum muslimin sebagai pemenang. Namun kemenangan ini berbeda dari kebanyakan penaklukan dalam sejarah. Tidak ada dendam, tidak ada pembalasan brutal. Semua berjalan dengan perencanaan yang matang dan tujuan yang mulia. Di antara para pemimpin pasukan, Zubair bin Awam memegang peran penting dalam menjaga disiplin dan ketertiban. Pasukan muslim bergerak menuju Mekah dalam formasi yang terorganisir. Rasulullah membagi pasukan menjadi beberapa bagian untuk memasuki kota dari arah yang berbeda, guna menghindari bentrokan besar. Zubair ditugaskan memimpin salah satu kelompok, sebuah amanah yang menunjukkan tingkat kepercayaan tinggi terhadapnya. Ia memahami bahwa tugas ini bukan hanya tentang kemenangan militer, tetapi juga tentang menjaga nilai-nilai Islam dalam situasi yang sangat sensitif. Saat memasuki kota, Zubair menunjukkan kepemimpinan yang luar biasa. Ia memastikan pasukannya tetap tenang dan tidak bertindak di luar perintah. Padahal, di kota inilah dahulu mereka disiksa, diusir, dan diperlakukan dengan kejam. Namun, tidak ada ruang bagi emosi untuk menguasai tindakan. Zubair menahan pasukannya dari tindakan balas dendam, menjaga agar operasi berjalan sesuai rencana Rasulullah, penaklukan damai. Momen ini menjadi bukti nyata bahwa strategi terbaik tidak selalu tentang menghancurkan musuh, tetapi tentang mengendalikan diri saat memiliki kekuatan penuh. Dengan disiplin tinggi, pasukan yang dipimpin Zubair mampu menjalankan tugasnya tanpa menimbulkan kekacauan. Hasilnya, Mekah dapat ditaklukkan hampir tanpa bertumpahan darah, sesuatu yang jarang terjadi dalam sejarah penaklukan kota besar. Selain itu, Zubair juga berperan dalam mengamankan titik-titik penting di dalam kota. Ia memastikan bahwa tidak ada perlawanan yang berkembang menjadi konflik besar. Setiap langkahnya penuh perhitungan, setiap keputusan diambil dengan tenang dan tegas. Ini menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang pemimpin lapangan yang mampu mengendalikan situasi dengan baik. Penaklukan Mekah menjadi puncak dari perjalanan panjang kaum muslimin, dan Zubair adalah salah satu tokoh yang berperan besar di dalamnya. Ia membuktikan bahwa kemenangan sejati bukan hanya soal mengalahkan musuh, tetapi juga tentang menjaga prinsip dan nilai di saat kemenangan berada di tangan. Bab ini memperlihatkan sisi kedewasaan Zubair sebagai seorang strategis. Ia mampu menahan emosi, mengendalikan pasukan, dan menjalankan perintah dengan sempurna. Dari seorang pemberani di awal kisah, kini ia telah menjadi pemimpin yang matang, yang memahami bahwa kekuatan terbesar bukan pada pedang, tetapi pada kemampuan mengendalikan diri. Bab 12. Strategi menghindari pertumpahan darah. Setelah keberhasilan besar dalam Fathu Makkah, tantangan berikutnya bukan lagi tentang memenangkan pertempuran, melainkan menjaga kedamaian yang telah diraih. Kota Mekah yang sebelumnya menjadi pusat konflik, kini berada di bawah kendali kaum muslimin. Dalam situasi seperti ini, satu kesalahan kecil saja dapat memicu kembali kekacauan. Disinilah peran penting Zubair bin Awam semakin terlihat, bukan sebagai penyerang, tetapi sebagai penjaga stabilitas. Sebagai salah satu pemimpin pasukan, Zubair memahami bahwa kemenangan sejati bukan hanya tentang menguasai wilayah, tetapi juga tentang menjaga hati manusia. Ia menyadari bahwa banyak penduduk Mekah masih diliputi ketakutan dan ketidakpastian. Oleh karena itu, pendekatan yang digunakan bukanlah kekerasan, melainkan ketenangan dan ketegasan yang penuh kendali. Ia memastikan bahwa pasukannya tetap disiplin, tidak melakukan tindakan yang dapat memancing konflik baru. Dalam beberapa situasi, ketegangan hampir saja terjadi. Ada kelompok-kelompok kecil yang masih menyimpan rasa permusuhan dan potensi bentrokan selalu ada. Namun Zubair mampu membaca situasi dengan cepat. Ia tidak terburu-buru menggunakan kekuatan, melainkan memilih langkah-langkah yang lebih bijak, menenangkan keadaan, menunjukkan kekuatan tanpa harus menggunakannya, dan memberi ruang bagi musuh untuk menyerah tanpa rasa terhina. Strategi ini terbukti sangat efektif. Dengan pendekatan yang tenang namun tegas, potensi pertumpahan darah dapat diminimalkan.
Zubair memahami bahwa dalam kondisi seperti ini, kemenangan tidak diukur dari jumlah musuh yang dikalahkan, tetapi dari berapa banyak konflik yang berhasil dihindari. Ia menunjukkan bahwa seorang pejuang sejati adalah mereka yang mampu menahan diri ketika memiliki kekuatan untuk menyerang. Selain itu, Zubair juga berperan dalam memastikan keamanan kota tetap terjaga. Ia mengatur penjagaan di titik-titik penting dan memastikan tidak ada gangguan yang dapat merusak ketertiban. Setiap langkah diambil dengan penuh perhitungan, mencerminkan kematangan strateginya yang telah terbentuk dari berbagai pengalaman sebelumnya. Bab ini menunjukkan sisi lain dari kehebatan Zubair. Ia bukan hanya ahli dalam medan tempur, tetapi juga dalam menjaga kedamaian. Kemampuannya mengendalikan situasi tanpa kekerasan menjadi bukti bahwa strategi terbaik tidak selalu melibatkan pertempuran. Dalam banyak kasus, justru kemampuan untuk menghindari konfliklah yang menjadi kemenangan terbesar. Dengan sikap tenang, disiplin, dan penuh kebijaksanaan, Zubair berhasil menjalankan perannya dengan penuh. Ia membuktikan bahwa kekuatan sejati bukan hanya pada kemampuan bertarung, tetapi pada kemampuan menjaga kedamaian di saat kemenangan telah diraih. Bab 13. Perang Hunain menghadapi kekacauan. Tak lama setelah kemenangan besar dalam Fathu Makkah, kaum muslimin kembali diuji dalam sebuah pertempuran yang tidak kalah berat, yaitu Perang Hunain. Berbeda dengan pertempuran sebelumnya, kali ini jumlah pasukan muslim jauh lebih besar, sehingga sebagian merasa percaya diri berlebihan. Namun, di balik rasa optimisme itu, tersembunyi sebuah ujian yang akan mengguncangkan barisan mereka. Di tengah situasi ini, Zubair bin Awam kembali berada di garis depan, siap menghadapi tantangan yang tidak terduga. Pertempuran dimulai di lembah Hunain yang sempit. Tanpa disadari, pasukan musuh telah menyusun strategi penyergapan yang sangat rapi. Ketika pasukan muslim memasuki lembah, serangan tiba-tiba datang dari berbagai arah. Anak panah meluncur deras, suara teriakan menggema, dan suasana berubah menjadi kacau dalam sekejap. Banyak prajurit yang terkejut dan mundur karena tidak siap menghadapi serangan mendadak tersebut. Dalam kekacauan itu, Zubair menunjukkan ketenangan yang luar biasa. Ia tidak ikut terseret dalam kepanikan yang melanda sebagian pasukan. Sebaliknya, ia tetap bertahan, berusaha memahami situasi yang sedang terjadi. Pengalaman-pengalaman sebelumnya telah mengajarkannya bahwa dalam kondisi kacau, yang paling dibutuhkan adalah kendali diri dan kejernihan berpikir. Zubair mulai mengatur langkahnya dengan hati-hati. Ia melindungi posisi penting dan membantu agar barisan tidak sepenuhnya runtuh. Di saat banyak orang kehilangan arah, ia justru menjadi titik stabil yang memberikan kekuatan bagi yang lain. Keberaniannya bukan hanya terlihat dari kemampuannya bertarung, tetapi dari kemampuannya bertahan di saat paling genting. Perlahan, situasi mulai berubah. Rasulullah memanggil kembali pasukan untuk berkumpul dan menyusun ulang barisan. Zubair termasuk di antara mereka yang tetap setia berada di sekitar beliau, membantu membangun kembali kekuatan yang sempat goyah. Dengan disiplin dan koordinasi yang lebih baik, pasukan muslim akhirnya mampu membalikkan keadaan dan meraih kemenangan. Perang Hunain memberikan pelajaran penting bagi Zubair. Ia menyadari bahwa jumlah besar tidak menjamin kemenangan jika tidak disertai kesiapan dan strategi yang matang. Ia juga belajar bahwa dalam setiap kekacauan selalu ada peluang untuk bangkit jika mampu tetap tenang dan berpikir jernih. Bab ini menegaskan bahwa kehebatan Zubair tidak hanya terlihat saat kondisi menguntungkan, tetapi justru saat keadaan berada di titik terendah. Ia mampu berdiri teguh ketika yang lain goyah dan menjadi bagian penting dalam mengubah kekalahan menjadi kemenangan. Dari sini, ia semakin matang sebagai seorang pejuang dan ahli strategi yang siap menghadapi ujian-ujian berikutnya. Bab 14. Adaptasi dalam tekanan. Pengalaman demi pengalaman di medan perang telah membentuk Zubair bin Awam menjadi sosok yang tidak hanya berani, tetapi juga sangat adaptif. Setelah melewati berbagai pertempuran besar seperti Perang Hunain, ia semakin memahami bahwa kondisi di medan perang tidak pernah benar-benar stabil. Setiap saat bisa berubah, dari kemenangan menjadi kekacauan, dari ketenangan menjadi ancaman besar. Dalam situasi seperti inilah, kemampuan beradaptasi menjadi kunci utama. Di Madinah, Zubair terus melatih dirinya untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Ia tidak hanya mengandalkan pengalaman masa lalu, tetapi juga belajar untuk membaca tanda-tanda kecil yang seringkali diabaikan oleh orang lain.
Ia memahami bahwa perubahan situasi sering dimulai dari hal-hal sederhana, pergerakan musuh, perubahan formasi, atau bahkan suasana psikologis pasukan. Dengan kepekaan ini, ia mampu mengambil keputusan yang tepat sebelum keadaan menjadi lebih buruk. Salah satu keunggulan Zubair adalah kemampuannya tetap tenang di bawah tekanan. Ketika situasi menjadi sulit, banyak orang cenderung panik dan kehilangan arah. Namun Zubair justru sebaliknya. Ia menjadikan tekanan sebagai pemicu untuk berpikir lebih cepat dan lebih jernih. Ia tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan, tetapi juga tidak lambat dalam bertindak. Keseimbangan inilah yang membuatnya mampu bertahan dan bahkan unggul dalam kondisi yang tidak menguntungkan. Dalam beberapa situasi, Zubair harus menghadapi perubahan strategi secara mendadak. Rencana yang telah disusun dengan matang bisa saja tidak berjalan sesuai harapan. Namun, alih-alih memaksakan rencana tersebut, ia memilih untuk menyesuaikan diri. Ia mengubah pendekatan, mengatur ulang posisi, dan mencari cara baru untuk menghadapi musuh. Fleksibilitas ini menjadi salah satu kekuatan utamanya. Selain itu, Zubair juga memahami pentingnya komunikasi dan koordinasi dalam menghadapi tekanan. Ia tidak bertindak sendiri, tetapi selalu berusaha menjaga keterhubungan dengan pasukan lainnya. Ia tahu bahwa dalam kondisi sulit, kerjasama menjadi faktor penentu. Dengan menjaga komunikasi yang baik, ia mampu membantu pasukan tetap terorganisir meskipun berada dalam situasi yang penuh tekanan. Bab ini menunjukkan bahwa kekuatan sejati seorang pejuang tidak hanya terletak pada kemampuan menyerang atau bertahan, tetapi juga pada kemampuannya beradaptasi. Zubair telah membuktikan bahwa perubahan bukanlah sesuatu yang harus ditakuti, melainkan sesuatu yang harus dihadapi dengan kecerdikan dan ketenangan. Dengan kemampuan adaptasi yang tinggi, Zubair semakin matang sebagai seorang ahli strategi. Ia tidak hanya siap menghadapi pertempuran yang telah direncanakan, tetapi juga siap menghadapi kejutan-kejutan yang tidak terduga. Inilah yang membuatnya tetap berdiri kuat di tengah berbagai ujian dan terus menjadi salah satu pilar penting dalam perjuangan Islam. Bab 15. Kepemimpinan di medan tempur. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya pengalaman, Zubair bin Awam tidak lagi hanya dikenal sebagai prajurit pemberani, tetapi juga sebagai pemimpin yang matang di medan tempur. Berbagai peristiwa besar yang ia lalui sejak masa Nabi Muhammad hingga setelahnya telah membentuknya menjadi sosok yang mampu mengatur pasukan, mengambil keputusan penting, dan menjaga stabilitas di tengah tekanan perang. Kepemimpinan Zubair tidak lahir secara tiba-tiba. Ia terbentuk dari pengalaman langsung di medan perang, dari Perang Badar, Perang Uhud, hingga berbagai pertempuran lainnya. Dalam setiap peristiwa itu, ia tidak hanya bertarung, tetapi juga mengamati bagaimana strategi dijalankan, bagaimana keputusan diambil, dan bagaimana seorang pemimpin harus bersikap dalam kondisi sulit. Semua itu menjadi bekal berharga yang membentuk gaya kepemimpinannya. Sebagai pemimpin, Zubair dikenal tegas namun tidak gegabah. Ia mampu memberikan perintah yang jelas dan memastikan pasukannya memahami peran masing-masing. Dalam situasi genting, ia tidak panik, melainkan tetap tenang dan fokus pada solusi. Ketika pasukan mulai goyah, ia hadir di garis depan untuk memberi semangat dan menunjukkan bahwa pemimpin sejati tidak bersembunyi di belakang, tetapi berdiri bersama pasukannya. Selain keberanian, Zubair juga menunjukkan kemampuan membaca kekuatan dan kelemahan lawan. Ia tidak memaksakan serangan jika situasi tidak mendukung dan tidak ragu untuk bertahan jika itu adalah pilihan terbaik. Keputusan-keputusan ini seringkali menjadi penentu antara kemenangan dan kekalahan. Ia memahami bahwa kepemimpinan bukan tentang menunjukkan kekuatan semata, tetapi tentang mengambil langkah yang paling tepat untuk keselamatan dan keberhasilan pasukan. Hubungannya dengan para prajurit juga menjadi salah satu kekuatan utamanya. Ia tidak memandang mereka hanya sebagai bawahan, tetapi sebagai rekan seperjuangan. Ia menjaga kepercayaan dan komunikasi, sehingga pasukannya merasa yakin dan siap mengikuti setiap perintah yang diberikan. Dalam kondisi perang yang penuh tekanan, kepercayaan seperti ini sangatlah penting. Lebih dari itu, Zubair juga menunjukkan bahwa kepemimpinan adalah tentang tanggung jawab.
Setiap keputusan yang ia ambil tidak hanya berdampak pada dirinya, tetapi juga pada banyak orang. Oleh karena itu, ia selalu mempertimbangkan segala kemungkinan sebelum bertindak. Ia tidak mencari kemuliaan pribadi, tetapi berusaha memastikan kemenangan dan keselamatan bersama. Bab ini menegaskan bahwa Zubair telah berkembang menjadi seorang pemimpin sejati. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan, ketenangan, dan rasa tanggung jawab yang tinggi. Di medan tempur, ia bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga pengarah yang mampu membawa pasukannya menuju kemenangan dengan strategi yang matang dan kepemimpinan yang kokoh. Bab 16. Perang Yarmuk, Strategi Besar. Beberapa tahun setelah wafatnya Nabi Muhammad, wilayah Islam menghadapi tantangan besar dari kekuatan luar, salah satunya Kekaisaran Bizantium. Puncak dari konfrontasi ini terjadi dalam Perang Yarmuk, sebuah pertempuran besar yang menentukan arah ekspansi Islam. Di medan perang yang luas dan penuh tekanan ini, Zubair bin Awam kembali menunjukkan kualitasnya sebagai pejuang sekaligus ahli strategi. Pasukan Muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid menghadapi tentara Bizantium yang jauh lebih besar dan terorganisir. Situasi ini menuntut bukan hanya keberanian, tetapi juga strategi yang sangat matang. Dalam barisan pasukan, Zubair menjadi salah satu tokoh penting yang berperan dalam menjaga keseimbangan dan kekuatan di garis depan. Pertempuran di Yarmuk berlangsung dalam beberapa fase, dengan serangan dan serangan balasan yang silih berganti. Dalam kondisi seperti ini, Zubair menunjukkan kemampuannya dalam membaca situasi secara cepat. Ia tidak hanya mengikuti arus pertempuran, tetapi juga mampu mengambil inisiatif pada saat yang tepat. Dalam beberapa momen penting, ia memimpin serangan untuk menahan laju musuh dan memberikan ruang bagi pasukan Muslim untuk menyusun ulang formasi. Salah satu kekuatan utama Zubair di Yarmuk adalah keberaniannya dalam melakukan serangan terarah. Ia tidak menyerang secara sembarangan, tetapi memilih titik-titik lemah dalam barisan musuh. Dengan kecepatan dan ketepatan, ia mampu menembus pertahanan lawan dan menciptakan tekanan yang signifikan. Tindakan-tindakan ini membantu mengganggu koordinasi pasukan Bizantium dan memberikan keuntungan bagi pasukan Muslim. Selain itu, Zubair juga berperan dalam menjaga semangat pasukan. Dalam pertempuran besar seperti Yarmuk, kelelahan dan tekanan mental menjadi tantangan tersendiri. Kehadiran sosok seperti Zubair yang tetap tenang dan berani di tengah situasi sulit memberikan dorongan moral yang sangat penting. Ia tidak hanya bertarung, tetapi juga menjadi sumber inspirasi bagi rekan-rekannya. Strategi besar dalam Perang Yarmuk tidak hanya bergantung pada satu orang, tetapi pada kerjasama dan koordinasi yang baik di antara para pemimpin dan pasukan. Zubair menjadi bagian penting dalam sistem ini, menjalankan perannya dengan disiplin dan kecerdikan. Ia memahami bahwa kemenangan besar tidak datang dari tindakan individu semata, tetapi dari kesatuan langkah dan tujuan. Bab ini menunjukkan puncak kematangan Zubair sebagai seorang pejuang dan ahli strategi. Di medan perang yang besar dan kompleks, ia mampu beradaptasi, mengambil keputusan yang tepat, dan memberikan kontribusi signifikan bagi kemenangan. Perang Yarmuk menjadi bukti bahwa dirinya bukan hanya bagian dari sejarah, tetapi salah satu tokoh yang turut membentuknya. Bab 17. Taktik serangan cepat. Dalam dunia peperangan, kecepatan seringkali menjadi faktor penentu antara kemenangan dan kekalahan. Zubair bin Awam memahami hal ini dengan sangat baik. Setelah melalui berbagai pertempuran besar seperti Perang Yarmuk, ia semakin mengasah kemampuannya dalam menerapkan taktik serangan cepat, sebuah strategi yang mengandalkan kecepatan, ketepatan, dan kejutan untuk melemahkan musuh sebelum mereka sempat bereaksi. Taktik ini bukan sekedar menyerang dengan cepat, tetapi juga membutuhkan perhitungan yang matang. Zubair selalu memastikan bahwa setiap serangan dilakukan pada waktu yang tepat dan di titik yang paling lemah. Ia mengamati pergerakan musuh, menunggu celah terbuka, lalu melancarkan serangan yang efektif. Dalam banyak situasi, pendekatan ini membuat musuh kehilangan keseimbangan dan tidak mampu menyusun pertahanan dengan baik. Serangan cepat yang dipimpin Zubair seringkali dimulai dengan gerakan yang tampak sederhana, namun memiliki dampak besar. Ia memanfaatkan elemen kejutan sebagai senjata utama. Ketika musuh belum siap, ia sudah berada di tengah-tengah mereka, menciptakan kepanikan dan mengganggu koordinasi. Dalam kondisi seperti itu, bahkan pasukan yang besar sekalipun bisa menjadi lemah.
Selain kecepatan, ketepatan juga menjadi kunci dalam taktik ini. Zubair tidak menyerang secara acak, melainkan memilih target yang strategis, seperti pemimpin musuh atau titik penting dalam formasi mereka. Dengan menghantam bagian-bagian krusial ini, ia mampu melumpuhkan kekuatan lawan secara signifikan tanpa harus terlibat dalam pertempuran yang panjang. Namun, taktik serangan cepat juga memiliki risiko besar. Jika tidak dilakukan dengan perhitungan yang tepat, pasukan bisa terjebak dan kehilangan arah. Disinilah keunggulan Zubair terlihat. Ia mampu mengendalikan pasukannya dengan baik, memastikan bahwa setiap serangan tetap terkoordinasi dan memiliki jalur mundur yang aman. Ia tidak hanya memikirkan bagaimana menyerang, tetapi juga bagaimana menjaga keselamatan pasukannya setelah serangan dilakukan. Kemampuan ini membuat Zubair semakin dikenal sebagai salah satu ahli strategi yang andal. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan fisik, tetapi juga kecerdasan dalam merancang dan melaksanakan serangan. Dalam setiap langkahnya, ada perhitungan yang matang dan tujuan yang jelas. Bab ini menegaskan bahwa kecepatan, jika dipadukan dengan strategi yang tepat, dapat menjadi senjata yang sangat efektif. Zubair telah membuktikan bahwa kemenangan tidak selalu diraih dengan pertempuran panjang, tetapi bisa dicapai melalui serangan yang cepat, tepat, dan terarah. Dengan taktik ini, ia semakin mengukuhkan dirinya sebagai singa perang yang tidak hanya kuat, tetapi juga cerdas dalam setiap pergerakannya. Bab 18. Disiplin dan loyalitas. Di balik keberanian dan kecerdikan strategi yang dimiliki Zubair bin Awam, terdapat dua pilar utama yang menjadi fondasi kekuatannya, disiplin dan loyalitas. Tanpa dua hal ini, keberanian bisa berubah menjadi kecerobohan, dan strategi bisa kehilangan arah. Sejak awal perjalanan bersama Nabi Muhammad, Zubair telah menunjukkan bahwa dirinya bukan hanya pejuang hebat, tetapi juga pribadi yang teguh dalam memegang prinsip. Disiplin Zubair terlihat dalam setiap aspek kehidupannya, terutama di medan tempur. Ia selalu mematuhi perintah, menjaga posisi, dan tidak bertindak di luar rencana yang telah ditetapkan. Pengalaman dari Perang Uhud menjadi pelajaran penting baginya, bahwa satu pelanggaran kecil terhadap strategi bisa membawa dampak besar bagi seluruh pasukan. Sejak saat itu, ia semakin berhati-hati dan menanamkan kedisiplinan tidak hanya pada dirinya, tetapi juga kepada pasukan yang berada di bawah komandonya. Loyalitasnya kepada Rasulullah dan perjuangan Islam juga tidak pernah diragukan. Dalam setiap situasi, baik saat kemenangan maupun kesulitan, Zubair selalu berada di garis depan. Ia tidak pernah meninggalkan perjuangan, bahkan ketika resiko yang dihadapi sangat besar. Loyalitas ini bukan sekedar kesetiaan biasa, tetapi sebuah komitmen penuh yang lahir dari keyakinan yang mendalam. Setelah wafatnya Rasulullah, loyalitas Zubair tetap terjaga. Ia terus berjuang bersama para sahabat lainnya untuk menjaga keutuhan umat. Dalam berbagai situasi, ia tetap berpegang pada prinsip yang telah diajarkan, tidak mudah terpengaruh oleh kepentingan pribadi atau tekanan dari luar. Sikap ini menjadikannya sosok yang dihormati dan dipercaya oleh banyak orang. Disiplin dan loyalitas juga tercermin dalam cara Zubair memimpin. Ia tidak hanya menuntut pasukannya untuk patuh, tetapi juga memberikan contoh nyata. Ia selalu berada di barisan depan, menunjukkan bahwa seorang pemimpin harus terlebih dahulu menjalankan apa yang ia perintahkan. Hal ini menciptakan rasa hormat dan kepercayaan yang kuat di antara para prajuritnya. Lebih dari itu, Zubair memahami bahwa kemenangan bukan hanya tentang mengalahkan musuh, tetapi juga tentang menjaga nilai dan prinsip yang diperjuangkan. Disiplin menjaga agar strategi tetap berjalan dengan baik, sementara loyalitas memastikan bahwa tujuan perjuangan tidak menyimpang. Bab ini menegaskan bahwa kehebatan Zubair tidak hanya terletak pada kemampuan bertarung atau menyusun strategi, tetapi juga pada karakter yang kuat. Disiplin dan loyalitas menjadi kekuatan yang tidak terlihat, namun sangat menentukan dalam setiap langkahnya. Dengan dua pilar ini, Zubair mampu menghadapi berbagai tantangan dan tetap berdiri teguh sebagai salah satu pejuang terbaik dalam sejarah Islam. Bab 19. Ujian di masa fitnah.
Seiring meluasnya wilayah Islam setelah wafatnya Nabi Muhammad, tantangan yang dihadapi umat tidak lagi hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam. Masa ini dikenal sebagai masa fitnah, sebuah periode penuh ujian yang mengguncang persatuan kaum muslimin. Di tengah situasi yang rumit ini, Zubair bin Awam kembali dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit yang tidak lagi sesederhana menghadapi musuh di medan perang. Konflik internal mulai muncul akibat perbedaan pandangan, kepentingan, dan tuntutan keadilan atas berbagai peristiwa besar yang terjadi. Salah satu puncaknya adalah menjelang Perang Jamal, di mana sesama kaum muslimin berada di dua sisi yang berbeda. Situasi ini jauh lebih berat bagi Zubair dibandingkan pertempuran manapun yang pernah ia hadapi sebelumnya. Jika dahulu ia menghadapi musuh yang jelas, kini ia harus berhadapan dengan saudara seiman. Zubair bukanlah sosok yang haus konflik. Ia dikenal sebagai sahabat yang mencintai persatuan dan menghindari pertumpahan darah sesama muslim. Namun, dinamika yang terjadi saat itu memaksa ia berada di tengah pusaran peristiwa besar. Ia berusaha mencari jalan keluar yang damai, berharap konflik dapat diselesaikan tanpa harus berujung pada peperangan. Dalam kondisi penuh tekanan ini, terlihat jelas sisi kebijaksanaan Zubair. Ia tidak terburu-buru mengambil keputusan, melainkan mempertimbangkan setiap langkah dengan hati-hati. Ia mengingat kembali ajaran Rasulullah tentang pentingnya menjaga persaudaraan dan menghindari perpecahan. Prinsip-prinsip inilah yang menjadi pegangan di tengah situasi yang penuh ketidakpastian. Ketika akhirnya konflik tidak dapat dihindari, Zubair mengalami pergolakan batin yang sangat besar. Ia menyadari bahwa peperangan kali ini berbeda dari sebelumnya. Ini bukan lagi tentang membela kebenaran melawan kebatilan yang jelas, tetapi tentang menghadapi situasi yang penuh kerumitan. Dalam salah satu momen penting, setelah diingatkan akan pesan Rasulullah, Zubair memilih untuk menarik diri dari pertempuran. Keputusan tersebut bukanlah tanda kelemahan, melainkan bukti kekuatan karakter. Tidak semua orang mampu melepaskan diri dari konflik di saat emosi memuncak. Zubair menunjukkan bahwa seorang pejuang sejati bukan hanya berani maju, tetapi juga berani berhenti ketika itu adalah pilihan yang benar. Bab ini menggambarkan ujian terbesar dalam hidup Zubair. Ujian yang tidak melibatkan strategi perang atau kekuatan fisik, tetapi keteguhan hati dan kejernihan nurani. Di tengah kekacauan dan perpecahan, ia tetap berusaha menjaga prinsip dan nilai yang telah ia pegang sejak awal. Dengan sikapnya, Zubair meninggalkan pelajaran penting bahwa tidak semua kemenangan harus diraih melalui peperangan. Terkadang, menjaga kedamaian dan menghindari konflik justru menjadi bentuk kemenangan yang paling mulia. Bab 20. Warisan Sang Singa Perang. Perjalanan panjang Zubair bin Awam sebagai pejuang dan sahabat akhirnya meninggalkan jejak yang mendalam dalam sejarah Islam. Dari masa awal di Mekah hingga berbagai pertempuran besar yang ia lalui, Zubair telah membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar prajurit, tetapi sosok yang memiliki keberanian, kecerdikan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Ia tumbuh dari seorang pemuda pemberani menjadi salah satu pilar penting dalam perjuangan umat Islam. Warisan terbesar Zubair bukan hanya terletak pada kemenangan-kemenangan di medan perang, tetapi pada nilai-nilai yang ia pegang sepanjang hidupnya. Ia menunjukkan bahwa keberanian harus diiringi dengan strategi, kekuatan harus dikendalikan dengan disiplin, dan kemenangan harus dijaga dengan kebijaksanaan. Semua itu ia pelajari langsung dari Nabi Muhammad dan ia terapkan dalam setiap langkah perjuangannya. Sebagai salah satu sahabat yang dijamin surga, Zubair juga dikenal karena keikhlasan dan loyalitasnya yang tidak tergoyahkan. Ia tidak pernah berjuang demi kemuliaan pribadi, melainkan demi kebenaran yang ia yakini. Bahkan di masa-masa sulit seperti konflik internal umat, ia tetap berusaha menjaga prinsip dan menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Sikap ini menunjukkan kedewasaan dan kebijaksanaan yang jarang dimiliki oleh banyak orang. Warisan Zubair juga terlihat dalam cara ia memimpin dan menginspirasi orang lain. Ia bukan hanya memberikan perintah, tetapi juga menjadi teladan. Ia berada di garis depan, menghadapi risiko yang sama dengan pasukannya, dan menunjukkan bahwa seorang pemimpin sejati adalah mereka yang siap berkorban bersama orang-orang yang dipimpinnya. Nilai kepemimpinan ini terus menjadi inspirasi hingga masa kini. Selain itu, kisah hidupnya mengajarkan bahwa strategi bukan hanya tentang bagaimana mengalahkan musuh,
tetapi juga tentang bagaimana menghadapi kehidupan dengan bijak. Dari medan perang hingga masa damai, Zubair selalu menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri, berpikir jernih, dan mengambil keputusan yang tepat. Inilah yang menjadikannya bukan hanya seorang pejuang, tetapi juga seorang pembelajar sejati. Akhir kehidupan Zubair menjadi penutup yang penuh makna dari perjalanan panjangnya. Ia wafat dalam masa penuh ujian, namun tetap membawa kehormatan sebagai salah satu sahabat terbaik Rasulullah. Namanya dikenang bukan karena kekuatan semata, tetapi karena karakter yang kokoh dan prinsip yang tidak pernah goyah. Bab ini menjadi penegasan bahwa Zubair bin Awam adalah lebih dari sekedar tokoh sejarah. Ia adalah simbol keberanian, strategi, dan integritas. Warisannya tidak hanya hidup dalam catatan sejarah, tetapi juga dalam nilai-nilai yang terus menginspirasi generasi setelahnya. Sang singa perang telah pergi, namun jejak perjuangannya akan terus hidup, mengajarkan bahwa kekuatan sejati terletak pada hati yang teguh dan pikiran yang bijak.